Perluasan izin pembelajaran tatap muka pada zona kuning dan untuk zona daerah kepulauan. Izin pembelajaran tatap muka juga diberikan kepada SMK untuk kegiatan praktek. Selain itu, pembukaan sekolah dapat berlaku untuk semua jenjang secara bersamaan. Sedangkan pembukaan sekolah berasrama dapat dilakukan secara bertahap. Perlu digarisbawahi, kebijakan penentuan zona mengacu pada pemetaan risiko daerah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional pada tingkat kabupaten kota. Pada saat ini, kami sudah mengevaluasi hasil daripada SKB keempat Menteri sebelumnya. Dan kami melihat situasi pada hari ini, bahwa hanya 13% daripada sekolah melakukan pembelajaran tatap muka. Dan sebesar 87% masih melakukan belajar dari rumah. Carta ini menunjukkan berdasarkan zona-zona dari gugus tugas, zona hijau, kuning, oranye, dan merah, dan menunjukkan bahwa di zona kuning dan hijau, di mana sudah diperbolehkan melakukan tatap muka, masih saja banyak sekali sekolah-sekolah yang belum melakukan tatap muka. Dan ini disebabkan beberapa faktor, tapi ini juga menunjukkan bahwa proses untuk persiapan checklist, proses untuk persiapan protokol sekolah tatap muka itu membutuhkan waktu dan membutuhkan disiplin yang tinggi. Jadi ini sekedar pemotretan situasi pada saat ini, dan banyak juga di zona oranye dan merah, walaupun tidak diperkenankan terbuka, tapi banyak sekali daerah-daerah, desa-desa, dan kelurahan yang merasa sangat sulit untuk melaksanakan PJJ. Yang berikutnya adalah kita harus menyadari bahwa setelah kita mengevaluasi hasil daripada pembelajaran jarak jauh ini, bahwa dampak negatif yang terjadi pada anak itu sesuatu hal yang nyata dan bisa sekali kalau terus-menerus dilaksanakan bisa menjadi suatu resiko yang permanen. Resiko pertama adalah ancaman putus sekolah, di mana banyak sekali anak-anak yang harus bekerja atau didorong sama orang tuanya untuk bekerja, dan ini berhubungan dengan situasi ekonomi yang tidak memadai. Banyak juga orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar kalau ini dilakukan secara daring. Dan ini juga menimbulkan banyak sekali orang tua yang skeptis bahwa PJJ ini adalah suatu hal yang benar-benar berperan dalam pendidikan anaknya, sehingga banyak anak juga dikeluarkan dari sekolah, dan resiko ini akan meningkat semakin lama. Kedua adalah berbagai macam resiko, kendala, tumbuh, dan kembang. Kita sudah mengetahui bahwa di daerah-daerah di mana semakin sulit melakukan PJJ, kesenjangan antara pencapaian pembelajaran di daerah-daerah tersebut dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih mapan dan di kota-kota semakin melebar. Dan tentunya pertumbuhan anak-anak kita juga menjadi resiko yang sangat besar. Keikutsertaan dalam PAUD sejak kita melakukan PJJ ini menurun secara drastis, dan APK PAUD ini juga bisa menjadi tren yang akan punya dampak permanen, karena banyak sekali anak-anak PAUD yang sekarang tidak sekolah. Dan tentunya resiko learning loss, resiko bahwa ada satu generasi di Indonesia, anak-anak kita, yang hilang pembelajarannya dan harus mengejarnya, dan mungkin sebagian akan ketinggalan dan tidak bisa mengejar kembali pada saat kembali sekolah. Jadinya ini adalah suatu urgensi yang sangat penting. Di luar itu, tidak kalah pentingnya adalah psikososial dan dampak stres kepada anak-anak kita. Minimnya interaksi anak-anak kita dengan guru, dengan teman-temannya, dengan lingkungan di luarnya, yang menyebabkan tingkat stres di dalam rumah tangga, baik orang tua maupun anak-anak, meningkat secara drastis. Dan ini akan punya dampak permanen juga kepada psikososial anak-anak kita. Seperti yang kita tahu, tidak ada yang namanya pembelajaran tanpa keamanan, perasaan keamanan dan harmoni psikologis dari anak-anak kita. Dan tentunya peningkatan insiden-insiden kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga juga meningkat. Dan ini harus menjadi salah satu pertimbangan kita yang terpenting. Berikut. Penentuan kebijakan ini
harus berfokus kepada daerah. Kami terus mendapatkan berbagai macam permintaan dari berbagai macam kepala daerah, kepala dinas untuk meminta pada pemerintah pusat bahwa walaupun zona itu ditentukan per kabupaten, ada banyak sekali desa-desa, ada banyak sekali kecamatan-kecamatan yang menurut evaluasi mereka relatif aman, dan desa-desa tersebut sangat sulit melakukan PJJ. Jadi pemerintah daerah ini adalah pihak yang paling mengetahui, bukan pemerintah pusat, paling mengetahui kondisi dan kebutuhan dan keamanan situasi COVID di daerahnya sendiri. Kondisi dan kebutuhan dari setiap kecamatan atau desa kelurahan dapat bisa sangat bervariasi ya dengan satu dan lainnya. Bisa di dalam kotanya ada kasus-kasus infeksi yang sangat berat, tapi bisa juga ada desa-desa dan area-area yang terpencil yang tidak terdampak, tetapi tanpa memberikan kemampuan untuk Pemda menentukan mana yang bisa mulai tatap muka, mana yang tidak. Kita tidak menghargai perbedaan antara setiap daerah dan dinamika populasi di setiap daerah. Jadi pengambilan kebijakan di sektor pendidikan ini dengan pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain, agar sistem pendidikan kita juga konsisten dengan sektor-sektor lain, dan kebijakan kita mengenai penanganan COVID di sektor-sektor lain itu selaras dan tidak berbeda total. Berikut 2 prinsip dasar dari kebijakan ini adalah harus dua-duanya, kesehatan, keselamatan, dan juga pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menjadi konsiderasi kami untuk melaksanakan kebijakan ini. Tidak bisa satu saja dari kedua prinsip ini yang diprioritaskan. Berikut. Ya. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenang untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam menentukan dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021, jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang sampai sekarang, kalau siap untuk melakukan tatap muka, kalau ingin melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun. Berikut. Apa prosesnya? Ya, mulai Januari 2021 ada 3 pihak yang akan menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah Pemda-nya sendiri. Ya, Pemda atau dalam situasi yang lain Kanwil atau kantor Kemenang. Ya. Yang kedua adalah kepala sekolah harus menyetujui, dan yang ketiga adalah perwakilan orang tua, yaitu melalui komite sekolah. Jadi kalau 3 pihak ini tidak mengizinkan sekolah itu buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka. Tapi kalau 3 pihak itu telah setuju, berarti sekolah itu boleh melaksanakan tatap muka. Ya, jadi harus ada persetujuan orang tua melalui komite orang tua, persetujuan kepala sekolah, dan tentunya kepala daerah. Kalaupun sekolahnya dibuka, ini harus saya tekankan sekali lagi, bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk melakukan tatap muka. Ya, jadi hak terakhir dari siswa individu, walaupun sekolahnya sudah mulai tatap muka, masih ada di orang tua. Ya. Dan sekali lagi harus saya tekankan, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan. Diperbolehkan, dan keputusan itu ada di Pemda, kepala sekolah, dan orang tua, yaitu komite sekolah.
perbedaan besar ini dari SKB sebelumnya adalah peta zonasi resiko dari Satgas COVID tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka, tapi Pemda yang akan menentukan sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih granular, lebih mendetail. Berikut. Ini adalah salah satu contoh untuk mengilustrasi bahwa bagi kepala daerah, mereka bisa melakukan pembukaan itu secara serentak atau secara bertahap. Jadi di kecamatan tertentu mungkin akan dibuka yang tahap pertama, tahap kedua, tapi ini adalah kewenang daripada pemerintah daerah. Ya, tidak harus semuanya serentak, tidak harus bertahap kalau mau, ini adalah keputusan dari Pemda. Jadi fleksibilitas ini diberikan berdasarkan evaluasi Pemda terhadap tingkat keamanan kesehatan COVID di daerah-daerahnya masing-masing. Berikut. Ini sangat penting untuk Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Daerah, faktor yang perlu menjadi pertimbangan Pemda dalam pemberian izin. Yang jelas adalah tingkat risiko penyebaran COVID. Kedua, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga, kesiapan satuan pendidikannya pun, yang ada checklist tadi yang saya bilang. Dan akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah. Banyak sekali teman-teman kita, daerah-daerah, desa-desa kita yang sangat sulit melakukan PJJ, jadi mohon itu menjadi konsiderasi juga. Dan tentunya kondisi psikososial peserta didik, dan kebutuhan layanan pendidikan bagi anak dan orang tua walinya yang bekerja di luar rumah, yang harus bekerja di luar rumah dan tidak bisa mungkin menjaga dan membimbing anaknya. Ketersediaan transportasi, tempat tinggal warga satuan, dan mobilitas antara kabupaten, kota, kecamatan, dan tentunya kondisi geografis setiap daerah. Ini harus menjadi pertimbangan yang holistik. Dan Pemda harus mengambil keputusan itu berdasarkan semua faktor-faktor ini, di mana yang mau tetap tatap muka, di mana mau yang dilanjutkan belajar dari rumah. Berikut. Ya, checklist yang saya sebut sebelum ini, ya, pembelajaran tatap muka di semua sekolah hanya diperbolehkan pada saat kita sudah memenuhi checklist ini, memenuhi daftar periksa ini. Checklist itu ada 6, sama seperti SKB yang sebelumnya. Yang satu adalah sanitasi dan kebersihan, yaitu toilet, sarana cuci tangan, dan disinfektan. 2 adalah akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga adalah kesiapan menerapkan wajib masker. Keempat adalah termogan. Kelima, pemetaan warga satuan pendidikan harus mengetahui siapa yang memiliki komorbiditas dari guru-gurunya, murid-muridnya, dan yang tidak memiliki akses transportasi yang aman, dan tentunya riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko COVID-19 yang tinggi. Dan yang keenam adalah tentunya persetujuan komite sekolah dan perwakilan orang tua wali. Tanpa persetujuan perwakilan orang tua, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka. Jadi ini adalah daftar periksa untuk memberikan kepastian bahwa sekolah itu boleh tatap muka kalau dia mau. Setelah itu, setelah diperbolehkan, kalau misalnya daftar periksa ini sudah terpenuhi, baru kita masuk dalam protokol yang baru. Jadinya pas tatap muka pun dilakukan, protokolnya bukan seperti masuk sekolah normal. Berikut. Ya, ini adalah salah satu poin yang terpenting. Dan banyak sekali juga masih ada mispersepsi bahwa kalau kita melakukan pelajaran tatap muka, bahwa itu seperti sekolah biasa. Ini tidak benar, dan mohon juga dibantu disosialisasikan di masing-masing daerah, bahwa kalaupun sekolah itu sudah memenuhi semua kriteria dan checklist untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, protokol kesehatan yang ketat harus masih dilaksanakan. Ya, yang pertama ini adalah standar. Yang pertama yang terpenting adalah kapasitas maksimal itu sekitar 50% dari rata-rata. Jadinya mau tidak mau semua sekolah harus melakukan rotasi atau shifting. Ya, tidak boleh kapasitas full. Harus dengan rotasi. Jadinya pasti di satu saat hanya mungkin setengah dari anak-anak ada di sekolah di satu tempat. Mohon ini ditekankan berkali-kali kepada semua kepala dinas, saya mohon ditetapkan. Ini harus
Jumlah maksimal peserta didik di PAUD hanya 5 anak, biasanya kan 15, sekarang 5. Jumlah peserta didik di pendidikan dasar menengah 18 anak maksimal per kelas, yang biasanya 36, dan untuk SLB maksimal 5 anak. Jadi sistem bergiliran atau shifting ini harus dilakukan. Dan karena itu, hanya dengan jalan itu kita bisa menjaga jarak sampai dengan minimal 1,5 meter, social distancing 1,5 meter di dalam kelas. Ya. Dan tentunya perilaku wajibnya harus pakai masker, tidak ada negosiasi di sini, semua anak, guru, semua tenaga pendidik harus memakai masker, cuci tangan sabun, menjaga jarak, dan menerapkan etika batuk dan bersin. Lalu, berikut. Ya, kita pastikan bahwa kondisi medis warga satuan pendidikan yang punya komorbiditas tidak boleh melakukan tatap muka, tidak boleh datang ke sekolah kalau mereka punya komorbiditas karena resiko mereka kalau kena COVID jauh lebih tinggi. Ya. Dan ini satu lagi poin yang sangat penting, tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Artinya kantin tidak diperbolehkan beroperasi. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Anak-anak hanya boleh masuk, belajar, lalu pulang. Ini juga harus ditekankan. Dan selain pembelajaran, tidak ada lagi kegiatan selain KBM. Ya, contoh-contoh yang tidak boleh. Orang tua tidak boleh menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua dan murid, itu tidak diperbolehkan. Jadi, maksud pesan yang terpenting di sini adalah artinya pembelajaran tatap muka bukan kembali ke sekolah seperti normal. Ini sangat di luar yang normal karena kapasitasnya hanya setengah yang diperbolehkan tanpa aktivitas berkerumun apapun lainnya. Dan ini makanya monitoring daripada dinas, daripada Pemda, daripada gugus tugas daerah ini luar biasa pentingnya untuk memastikan protokol ini terjaga. Berikut. Ya. Seluruh pemangku kepentingan harus mendukung untuk ini menjadi sukses, baik dari pemerintah pusat, Satgas, masyarakat sipil, sekolah, dan orang tua. Ini luar biasa pentingnya peran mereka dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga keamanan siswa-siswi kita, guru-guru kita, orang tua, dan tentunya nenek kakeknya, anak-anak yang tinggal di rumahnya mereka juga. Jadinya di pemerintah daerah pun, Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Perhubungan harap semuanya berkoordinasi untuk memastikan bahwa anak kita bisa kembali ke sekolah, tetapi dengan keamanan kesehatan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berikut. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sekian adalah presentasi saya. Semoga memberi kejelasan, semoga juga memberi harapan bagi banyak sekali anak-anak kita yang sangat sulit melaksanakan PJJ. Berdasarkan data kita yang sebelumnya, pada saat kita melakukan relaksasi seperti ini, bahkan masih akan makan waktu berbulan-bulan karena pemenuhan checklistnya dan juga perizinannya, itu akan ada proses dan ada jeda waktu. Tapi kalau kita tidak memulai sekarang, memasuki dan berlatih melakukan new normal ini, saya rasa loss of learning dan resiko psikososial kepada satu generasi anak-anak kita di Indonesia bisa menjadi permanen. Dan itu suatu resiko yang kita harus tangani segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan pertanyaan nomor 2 dari Mbak Indri dari LKBN Antara. Pertanyaannya adalah, bagaimana mekanisme penyelenggaraan pembelajaran jika sekolah kembali dibuka oleh daerah? Mohon perkenan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan penjelasan. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Pertama, harus saya ingatkan dulu bahwa tadi memang kita tidak membahas detailnya mengenai perguruan tinggi, tetapi bisa saya umumkan bahwa perguruan tinggi juga akan ada perlakuan pembolehan sekolah tatap muka, tetapi protokol kesehatan dan daftar periksanya dan lain-lainnya itu akan ditetapkan selanjutnya dalam waktu yang dekat oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, ya, Dirjen Dikti kita. Jadi mohon
bagi perguruan tinggi aturan pelaksanaan tatap mukanya semester berikutnya ditunggu detailnya dari Dirjen Dikti. Tapi tetap akan juga diperlakukan pembolehan melakukan tatap muka. Jadi itu adalah untuk perguruan tinggi. Bagi teman-teman mahasiswa dan dosen guru, jangan cemas bahwa ini bukan hanya untuk sekolah dasar, tapi juga buat perguruan tinggi. Tetapi detail protokol kesehatannya dan daftar kesiapannya itu nanti akan diatur oleh Dirjen Dikti. Sekarang untuk sekolah dasar dan menengah, bagaimana mekanisme penyelenggaraan pembelajaran. Jadi yang pertama izinnya dulu. Izinnya dulu seperti yang kita bilang, kita ulang lagi ada 3 pihak. Satu adalah Pemda ya dan kepala dinas tentunya. Keduanya adalah kepala sekolah dan ketiganya adalah komite sekolah yaitu perwakilan orang tua. Tiga-tiga ini harus setuju baru boleh mulai proses pembukaan tatap muka. Yang kedua adalah nanti daftar periksa atau checklistnya yang tadi 6 butir yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan tentunya pada saat masuk sekolah bagaimana penyelenggaraannya, pemerintah daerah itu bisa melaksanakannya tergantung dia bisa melakukan secara serentak kalau dia merasa daerahnya sudah cukup aman. Dia bisa melakukan secara bertahap, ada kecamatan atau desa yang menurut dia lebih aman, mulai dengan itu dulu, itu adalah kewenangannya pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah tahap yang terpenting adalah pada saat mulai melakukan tatap muka, protokol kesehatan itu adalah harga mati. Ya, harus dilakukan protokol kesehatan. Tidak boleh sekolah seperti normal, harus cuma setengah kapasitas daripada murid yang boleh masuk di satu saat, sehingga harus melakukan shifting atau rotasi kelas. Semua harus pakai masker, ada standar-standar jaga jarak 1,5 meter antara masing-masing murid, dan sama sekali seperti yang dibilang Pak Tito tadi, sama sekali tidak ada aktivitas-aktivitas yang bukan belajar di kelas, tidak boleh ada kantin yang buka, tidak boleh ada ekskul yang dilaksanakan di saat itu. Jadinya ini adalah bukan normal, ini adalah new normal yang sangat berbeda dari sekolah sebelumnya. Ini mohon ditekankan kali-kali saya ulang ini agar ditekankan agar jelas. Saya rasa sekian yang bisa saya bilang, Pak Sekjen. Saya kembali. Terima kasih. Iya, GPP.